Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum. Insyaallah kita malam hari ini akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdissalam ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah, kita akan sampaikan pengantar muqaddimah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena beliau memiliki muqaddimah yang bagus sebelum kita masuk pada pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pekan kemarin kita sudah membaca sebagian dari muqaddimah Utsaimin, bahwasanya beliau menjelaskan sebelum kita membahas lebih lanjut mempelajari tentang akidah wasithiyah. Apa itu akidah wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Beliau menjelaskan bahwasanya semua risalah-risalah para nabi dan rasul, semua risalah ajaran para rasul min awwalihi Nuh alaihi salam ila akhiri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semuanya yad'u ila tauhidillah, semuanya menyeru kepada tauhid. Semua risalah kenabian dari rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam, beliaulah rasul yang pertama kali Allah utus di tengah-tengah manusia, sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua risalahnya sama. Pokok inti risalahnya sama. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun dari sebelummu. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami mengutus satu rasul pun sebelummu, artinya semuanya. Illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak melainkan aku, kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini adalah inti dakwah, inti ajaran semua nabi dan rasul, yaitu menyeru kepada tauhidillah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dijadikan pokok ajaran para nabi dan rasul? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di antara hikmah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ini hikmah paling besar dari Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu bagaimana ibadah ditegakkan. Karena itulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk tujuan yang mulia ini. Bagaimana mereka kembali meluruskan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Kemudian beliau menjelaskan yang perlu kita ketahui, ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum, bahwasanya para ulama rahimahullah ta'ala mereka telah membagi pembahasan masalah tauhid ini, permasalahan tauhid ini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi 3 bagian. Ulama
berdasarkan penelitian dari dalil-dalil kitab dan sunnah, maka mereka membagi pembahasan masalah tauhid menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Inilah 3 bentuk pembagian tauhid yang dijelaskan oleh para ulama, dan ketiga macam tauhid ini terkumpul di dalam suratul Fatihah. Terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu tauhidur rububiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rabb seluruh alam semesta. Ya. Dari kata Rabb inilah diambil kata rububiyah, tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah adalah Rabbul alamin. Rabb yang menciptakan, Rabb yang mengatur, dan Rabb yang menguasai seluruh alam semesta. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang dirinya. Di antara nama-namanya adalah Ar-Rahman, zat yang Maha Rahman. Dzur rahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan Ar-Rahim, Dzur rahmatil musilah, zat yang memiliki rahmat yang khusus, kasih sayang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, inilah tauhid al-asma was sifat. Mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maliki yaumiddin. Allah zat yang menguasai hari pembalasan. Allah menjelaskan tentang dirinya di dalam sifat rububiyahnya, bahwasanya Allah adalah Malik, penguasa, ya, penguasa alam semesta. Dan lebih khusus di dalam ayat ini ditegaskan Allah penguasa di dalam hari pembalasan nanti. Karena ketika itu sudah tidak ada lagi penguasa-penguasa, Allah lah satu-satunya penguasa yang tampak jelas. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini adalah bagian dari tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Jadi 3 macam tauhid ini Allah kumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Maka sedikit kita akan sampaikan penjelasan beliau terkait tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah. Kata rububiyah dari kata Rabb. Kata Rabb yang dalam bahasa kita sering diartikan apa? Tuhan. Ya, dalam bahasa Arab ya, Rabb. Rabb itu mengandung 3 makna. Yaitu Al-Khaliq, Wal-Amir, Wal-Malik, Wal-Mudabbir. Dari kata Rabb itu ada 3 makna. Yang pertama Al-Khalqu, ya, pencipta, Al-Khaliq. Artinya Allah satu-satunya pencipta. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti mengesakan Allah, menyendirikan Allah di dalam ciptaannya. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu hakikatnya adalah ciptaannya. Ya. Bahkan manusia dan perbuatannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mulku atau al-malik
Artinya Allah adalah zat yang menguasai alam semesta, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta. Tidak ada sesuatu pun di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam kekuasaannya, dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Adapun hamba-hamba ketika mereka memiliki kekuasaan, kekuasaannya tidak mutlak. Betapa banyak raja-raja yang dia tidak punya kekuasaan di dalam wilayahnya sendiri. Ya. Betapa banyak penguasa-penguasa dia tidak memiliki kemampuan dengan yang manusia atau rakyat yang dikuasainya. Tidak sempurna kekuasaan makhluk, akan tetapi Allah kekuasaannya sempurna, dan tidak ada satupun di bawah kekuasaan Allah yang dia keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu Allah zat yang mengatur, mengurus alam semesta. Berarti mentauhidkan rububiyah Allah artinya meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak untuk mengatur seluruh alam semesta. Dengan apa Allah mengatur? Bil awamir wan nawahi, dalam bentuk memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka tidak boleh bagi seorang makhluk keluar dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah, ya. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, dan Allah satu-satunya pengatur seluruh alam semesta. Apa dalilnya? Beliau sebutkan ada beberapa dalil. Yang pertama di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ala lahul khalqu wal amru. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala, ketahuilah. Ini adalah kalimat tanbih. Ala, ini kalimat tanbih, agar yang diajak bicara memperhatikan baik-baik. Ala, ketahuilah, lahu, milik dia Allah, al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Milik dia Allah, penciptaan dan perintah. Kalimat seperti ini, ya, ini kalimat yang tidak dalam susunan asalnya. Kalau susunan asalnya al-khalqu wal amru lahu, seperti itu. Penciptaan dan perintah adalah milik Allah. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khabarnya. Al-khalqu ini di sini mubtada, ya, wal amru lahu adalah milik Allah, ini khabarnya. Kemudian kalimat ini dibalik. Khobarnya ditaruh di bagian depan. Lahu al-khalqu wal amru. Milik Allah, penciptaan dan perintah. Ini kalimat yang dibalik. Kalau di dalam bahasa Arab, susunan yang dibalik seperti ini kata para ulama lughah, ya, yufidul hasr. Yufidul hasr, memberi faidah, membatasi makna. Ya. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Karena kalau dalam susunan bahasa Arab, mubtada itu didahulukan, khobar diakhirkan. Ya. Al-khalqu lillahi, ciptaan itu milik Allah. Ini kalimat normalnya. Ciptaan milik Allah, ya. Kemudian ketika dibalik, milik Allah ciptaan, ya. Lahul khalqu, berarti dibalik. Ini kalau dalam bahasa Arab memberi makna takhsis awil hasal, mengkhususkan atau membatasi makna. Maknanya apa? Ya, makna dari lahul khalqu hanya milik Allah saja ciptaan, tidak ada milik lainnya. Jadi ciptaan itu hanya Allah yang punya hak. Seperti itu maknanya. Ya. Dan memang dalam bahasa-bahasa tauhid
Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Bahasa pengkhususan, bahasa pembatasan, karena memang itu bahasa-bahasa tauhid. Ya. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menggunakan kalimat-kalimat pembatasan. Dan bentuk pembatasan di dalam bahasa Arab secara umum biasanya mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan. Itu maknanya mengkhususkan. Kalimat tadi asalnya al-khalqu wal amru lillahi. Ciptaan dan perintah itu adalah milik Allah. Kalimat seperti ini tidak ada makna pembatasan. Ya. Hanya informasi penciptaan dan pengaturan itu adalah milik Allah. Bagaimana yang lain punya hak atau tidak? Ya. Tetapi kalau kalimatnya dibalik lahu atau lillahi al-khalqu wal amru, hanya milik Allah saja, tidak yang lain. Itu maknanya. Ya. Kalimatnya seperti itu, hanya milik Allah saja, tidak bagi yang lain, yaitu penciptaan dan penguasaan, pengaturan. Artinya makhluk tidak punya hak untuk menciptakan atau mengatur. Ya. Allah menggunakan kalimat lahul khalqu wal amru. Ini semakna dengan di dalam suratul Fatihah ketika Allah menetapkan ibadah. Allah mengatakan di dalam Quran Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, iyyaka artinya kepada kamu ya Allah, na'budu kami beribadah. Ini susunannya tidak normal. Susunan asalnya gimana? Kami beribadah kepadamu. Atau kalau dalam bahasa Arab, na'buduka, gitu ya. Na'buduka. Ini sedikit bahasa Arab ya. Na'buduka, kami beribadah kepadamu. Kemudian objeknya, maf'ulnya ditaruh di depan. Ya, K-nya ini sebagai objek, kami beribadah kepadamu. Kata kepadamu ini taruh di depan. Kepadamu kami beribadah. Kalau dalam bahasa kita mungkin kita tidak begitu merasakannya. Antum bisa rasakan kalimat kami beribadah kepadamu. Kepadamu kami beribadah. Sama nggak maknanya? Hah? Kalau bahasa kita sama ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau dalam bahasa Arab berbeda maknanya. Kalau dalam bahasa kita, kami beribadah kepada Allah. Atau kepada Allah kami beribadah. Kalau kita mungkin, apa sih bedanya? Tapi kalau kalimat Arab itu beda. Kalimat na'buduka, kami beribadah kepada engkau ya Allah. Ini informasi bahwasanya kami beribadah kepada Allah. Bagaimana kepada yang lain beribadah? Tidak ada keterangan. Bisa ya, bisa tidak. Kalimat seperti itu, kalimat na'buduka, kami beribadah kepada Allah, ini informasi kami sedang beribadah kepada Allah. Kepada yang lain beribadah tidak. Yang mungkin beribadah, mungkin tidak. Tidak ada keterangan di situ. Paham? Tetapi kalau dibalik kalimatnya, kalau orang-orang mengatakan iyyaka na'budu, mereka paham. Artinya apa? Kepada engkau ya Allah, tidak kepada yang lain. Kayak gitu maksudnya. Hanya kepada engkau saja ya Allah, tidak kepada yang lain. Na'budu, kami beribadah. Makanya kalau orang-orang musyrik mengatakan na'buduka ya Allah, mungkin mereka mau mengucapkannya. Karena mereka juga beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Ya. Tapi kalau dirubah kalimatnya, dibalik dengan iyyaka na'budu, mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Mereka tahu, kan itu bahasa mereka kan. Kalau saya mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, konsekuensinya berarti semua ibadah kepada Allah harus saya batalkan, harus saya buang. Karena saya sudah mengatakan iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami beribadah. Paham? Yang pertama kalimat biasa na'buduka ya Allah, adapun yang kedua iyyaka na'budu kalimat tauhid. Bisa dibedakan? Dan dalam Al-Qur'an banyak seperti itu susunannya. Lahul khalqu wal amru, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, seperti itu. Ini dalil bahwasanya penciptaan dan perintah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang al-mulku, penciptaan, di dalam surat Al-Jasiyah
ayat 27. Surah Al-Jasiyah ayat 27, Allah berfirman juga dengan gaya bahasa yang sama sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 54 tadi. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Kalimatnya sama, walillahi, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini bahasa tauhid. Ya. Kalau kalimatnya wa mulkus samawati wal ardi lillahi, bahasa biasa. Mulkus samawati wal ardi lillah, kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Ya. Tetapi di sini khabarnya didahulukan walillahi, dan hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Itu maksudnya ya. Walillahi, dan hanya milik Allah, bukan milik yang lain-lain. Mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Artinya kerajaan yang mutlak terhadap penguasaan terhadap langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Quraisy ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mereka terpukau dengan susunan gaya bahasa Quran. Ya, karena memang gaya-gaya bahasa Quran, gaya-gaya pengkhususan yang susah untuk dibantah. Ya. Mereka mengagumi, ya. Dan konsekuensinya mereka pun menolak karena tidak sesuai dengan apa yang mereka paham. Ya. Itu dalil-dalil bahwasanya Allah adalah zat yang disendirikan di dalam penciptaan, penguasaan, mengatur, dan di dalam menguasai alam semesta. Dan jenis tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah, kata para ulama, hampir-hampir tidak ada satupun manusia yang mengingkarinya kecuali karena kesombongan. Artinya manusia secara fitrah itu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Manusia secara fitrahnya itu akan mengetahui bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, dan Allah satu-satunya zat yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Ini fitrah manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang menolak hal tersebut kecuali karena kesombongan. Hatta Fir'aun pun menolak dakwah Musa itu karena kesombongannya. Bukan karena pemahamannya. Fir'aun tahu yang menciptakan dia bukan dirinya, Allah. Ya. Tapi Fir'aun menolak dakwah Musa, tidak mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, itu karena sombong saja. Karena sombong. Ya. Buktinya ketika Fir'aun di detik-detik mau meninggal, Fir'aun mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang musyrikin Quraisy, orang kufar Quraisy, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, fasayaquluna Allah, maka mereka mengatakan Allah Rabbul Alamin. Mereka tidak mengingkarinya. Di dalam memahami Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, mereka pun menerima. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya. Jenis yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kalau tauhid rububiyah tadi terkait dengan pengetahuan. Terkait dengan pengetahuan keyakinan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tauhidul uluhiyah, ini terkait dengan sikap hamba. Ya, yang harus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena tauhid uluhiyah ini adalah konsekuensi dari tauhid yang pertama, rububiyah. Artinya seorang hamba ketika dia sudah memahami, sudah mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pencipta dia, Allah itu pengatur urusan-urusan dia, Allah itu zat yang berhak untuk memerintah dan melarang terhadap dirinya, Allah satu-satunya penguasa seluruh alam semesta, maka pemahaman seperti ini tidak akan memberikan faedah kecuali apabila dia wujudkan dengan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari pemahaman seperti ini? Dia memberikan ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Tetapi pemahaman rububiyah yang tidak diwujudkan dengan konsekuensi memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka pemahaman tauhid seperti ini tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Jadi tauhid uluhiyah huwa ifradullahi bil ibadah bi alla takuna 'abdan li ghairillah la ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala syaikhan wala umman wala aban la ta'budu illa wahdahu. Kata Syekh Utsaimin, tauhid uluhiyah maksudnya engkau tidak menjadikan dirimu sebagai hamba yang menghamba kepada selain Allah. Engkau tidak jadikan dirimu sebagai hamba yang menghambakan diri kepada selain Allah. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, atau guru, atau kedua orang tua. Maka engkau tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk-bentuk ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah konsekuensi dari tauhid yang pertama. Ya. Konsekuensi dari tauhid yang pertama. Dan tauhid kedua inilah yang menjadi inti seruan para nabi dan rasul. Ya. Inti menjadi seruan nabi dan rasul adalah ya, untuk bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini tauhid yang kedua, uluhiyah. Ya. An ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan ya, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan tauhid, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini pokok dari dakwah seruan para nabi dan rasul, yaitu bagaimana umatnya mereka memurnikan ibadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Apa itu ibadah? Sebelum kita membahas tentang definisi ibadah, perlu kita memahami bahwasanya ibadah itu dibangun di atas dua perkara. Sudah Isa? Ya, azan dulu habis selanjutnya. Nanti habis azan terus. Ya, kita lanjutkan. Jadi tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Apa itu ibadah? Sebelum kita menjelaskan apa itu ibadah, perlu kita ketahui ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, bahwasanya ibadah ya yang dilakukan oleh hamba ya, kepada siapapun dia beribadah, apakah kepada Allah atau kepada makhluk, ibadah itu tegak di atas dua perkara. Ibadah itu dibangun di atas dua landasan. Apa itu?
al-mahabbah wa ta'zim. Al-mahabbah wa ta'zim. Ibadah itu tegak dibangun di atas dua perkara. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada zat yang diibadahi. Tidak mungkin seseorang beribadah kepada sesuatu apabila tidak ada rasa kecintaan kepada sesuatu tersebut. Siapapun, apapun yang diibadahi, pasti ada unsur al-mahabbah, kecintaan. Baik ibadah yang hak maupun ibadah yang batil. Ibadah yang hak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin, kaum mukminin beribadah kepada Allah landasannya karena mahabbah, karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang batil. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pun mereka landasi ibadah kenapa? Mahabbah, kecintaan. Mencintai zat yang diibadahi. Apakah benda-benda yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, orang-orang soleh yang dikeramatkan dan seterusnya, ya, atau makhluk-makhluk Allah yang diagungkan, seperti orang beribadah kepada matahari, kepada bintang, ya, kepada api, beribadah kepada ya benda-benda tertentu, itu karena ada mahabbah, kecintaan. Ini dasar yang pertama. Kalau tidak ada mahabbah, tidak ada ibadah. Yang kedua apa? At-ta'zim, pengagungan. Seseorang beribadah kepada sesuatu karena ada unsur pengagungan, mengagungkan sesuatu yang dia ibadahi. Dia menganggap itu lebih agung dari dirinya, lebih besar, lebih mulia dari dirinya, sehingga dia pun rela untuk merendahkan, menghinakan diri di hadapannya. Ya, tidak mungkin seseorang mengibadahi sesuatu yang dianggap itu lebih rendah, lebih hina. Ya, pasti dia punya keyakinan sesuatu tersebut lebih agung, lebih mulia, maka dia pun rela untuk merendahkan, menghinakan diri di hadapannya. Itulah ibadah, dibangun di atas al-mahabbah wa ta'zim. Kecintaan yang akan menumbuhkan harapan-harapan, permohonan-permohonan, dan ta'zim yang akan menumbuhkan rasa takut. Ya. Jadi ibadah apapun bentuknya dibangun dengan dua perkara ini. Mahabbah, sehingga dia punya harapan, keinginan-keinginan kepada yang dia ibadahi, permintaan-permintaan, permohonan yang dia ibadahi, itu muncul dari sikap apa? Karena mahabbah. Dan ta'zim, dari ta'zim pengagungan ini muncul rasa takut, ya, atau bahasa kita mungkin kualat, ya, bisa kena ini dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ibadahnya kaum muslimin di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, wa yad'unana, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, raghaban, dengan penuh harapan, wa rahaban, dengan penuh ketakutan. Ya. Jadi ibadah dibangun dari situ, ada harapan, ada ketakutan. Ya. Makanya para ulama menjelaskan rukun ibadah itu 3. Rukun ibadah itu 3. Yang pertama adalah mahabbah, kemudian ada roja, dan ada khauf. Mahabbah artinya kecintaan, yang dari sini akan muncul harapan, roja. Kemudian khauf, karena ada pengagungan. Karena ibadah itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ibadah berisi perintah-perintah dan larangan-larangan.
awamir mabniyah 'ala ar-raghbah wa talabil wusul ila al-amir wa nawahi mabniyatun 'ala ta'zim wal rahbati min hadzal 'azim. Kata Syekh Utsaimin, ibadah itu berisi perintah dan larangan. Perintah ini dibangun, ya, dilandasi karena adanya harapan-harapan, ya, agar dia meraih apa yang dijanjikan oleh zat yang memerintahkannya. Ya. Kenapa kita laksanakan perintah? Karena kita mengharapkan yang dijanjikan. Ya. Kemudian larangan-larangan itu dibangun karena dilandasi rasa takut terhadap zat yang kita agungkan. Karena adanya rasa takut tersebut, kita pun berani untuk, kita pun taat dalam meninggalkan larangannya. Kalau bukan karena rasa takut dan pengagungan, orang tidak mau meninggalkan larangan. Ini dari pemahaman seperti ini, bahwasanya ibadah dibangun di atas raghbah, ya, di atas mahabbah, kecintaan yang menimbulkan raghbah, harapan, dan dibangun di atas ta'zim, pengagungan yang menimbulkan khauf, takut. Maka ulama mendefinisikan ibadah dari dua sisi. Yang pertama, ibadah ditinjau, makna ibadah ditinjau dari sisi hamba. Pengertian ibadah ditinjau dari sisi hamba adalah at-tadhallul lillahi hubban wa ta'ziman bi fi'li awamirih wajtinabi nawahi. Ini definisi ibadah ditinjau dari hambanya. Ya. Al-ibadatu hiya at-tadhallul lillahi hubban wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ini definisi ibadah. Ibadah adalah at-tadhallulu lillah, menghinakan diri untuk Allah. Ibadah adalah menghinakan diri untuk Allah, hubban wa ta'ziman, yang dilandasi dengan kecintaan dan pengagungan. Ibadah adalah menghinakan diri untuk Allah yang dilandasi kecintaan dan pengagungan dengan bentuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu makna ibadah ditinjau dari amalan hamba. Itu apa? At-tadhallul. Tadhallul artinya zillah, itu hina. Tadhallul artinya menghinakan diri, berusaha untuk menjadikan dirinya hina. Hina di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika dia menghinakan diri di hadapan Khaliq, maka dia akan meraih kemuliaan. Ya. Seorang hamba ketika dia menghinakan dirinya, merendahkan diri di hadapan Allah Khaliq, Sang Pencipta, maka dia akan meraih kemuliaan. Bukan meraih kehinaan. Karena dia telah menempatkan diri pada tempat yang semestinya. Sebagai seorang hamba yang memang tempatnya adalah hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tinggikan kedudukannya, Allah muliakan dia. Adapun ketika dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya bukan di tempat yang Allah tetapkan, dia rendahkan diri, hinakan diri di hadapan makhluk, maka dia akan meraih kehinaan. Ya. Orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya untuk mencari ridho khas, ridho makhluk, tetapi dia konsekuensinya mendapatkan murka Allah, Allah akan hinakan dia. Kenapa? Karena dia telah menempatkan diri bukan tempat yang semestinya. Dan itulah kezaliman. Ibadah adalah tadzallul, menghinakan diri. Maka seorang yang beribadah berarti dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya rendah, dirinya hina di hadapan Allah Zat yang Maha Sempurna.
Bagaimana bentuk menghinakan diri di hadapan Allah? Dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ketika seorang raja telah mengalahkan raja yang lain, ya, bagaimana bentuk raja tersebut sudah tunduk kepada raja yang lainnya ketika dia tunduk dengan perintah dan larangan. Kalau masing-masing tidak mau tunduk dengan perintah dan larangannya, berarti belum ada ketundukan, ya. Kalau sudah dikalahkan, maka yang kalah ini konsekuensi apa? Harus mengikuti perintahnya atau larangannya. Ini sebagai bentuk kehinaan, ya kan? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan orang lain berarti kan bentuk kehinaan kepadanya. Ya, karena raja kalau punya kekuasaan dia nggak mau tunduk mengikuti perintah atau larangannya, berarti saya sudah hina. Ya. Maka seorang hamba pun demikian, sebagai wujud kita, bentuk kehinaan kita di hadapan Allah, rendahnya kita dan Allah, maka kita siap diperintah dan dilarang oleh Allah. Itu wujud kita menghinakan diri. Ya. Berarti kita menganggap Allah zat yang lebih mulia, sehingga kita pun layak untuk diperintah Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang-orang yang tidak mau tunduk dengan perintah Allah atau tidak memperhatikan larangan Allah, berarti dia merasa dia lebih mulia karena tidak mau diatur. Ya. Ini makna ibadah dari sisi amalan hamba. Yang kedua, makna ibadah ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Makna-makna ibadah ini sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal aqwali zahirati wal batinati. Ini pengertian ibadah ditinjau dari Allah zat yang berhak memilikinya. Kalau tadi pengertian ibadah dari sisi hak hamba, apa tadi? Al-ibadah hiya at-tadallul lillah hubban wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ibadah adalah menghinakan diri di hadapan Allah dengan landasan kecintaan dan pengagungan dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sekarang pengertian ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam, al-ibadah, ibadah dia adalah ismun jami'un. Istilah atau nama yang maknanya luas. Ismun, nama, jami' yang maknanya luas. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, untuk semua yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi Syekhul Islam mendefinisikan ibadah itu luas. Segala sesuatu, penamaan atas segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Az-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi dari definisi di sini Syekhul Islam bin Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya makna ibadah itu sangat luas. Apapun yang Allah cintai, Allah ridhoi, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apa yang nampak atau yang tersembunyi, semuanya mencakup makna ibadah. Berarti batasannya apa di sini? Ya, batasannya apa? Ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ini batasannya. Kriterianya harus sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi, maka itu bukan ibadah. Bukan ibadah yang sahih, tetapi itu ibadah yang batilah. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap itu bentuk-bentuk ibadah. Kalau Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridhoinya, berarti itu ibadah mardudah, yang tertolak, yang tidak Allah ridhoi. Maka definisi ibadah yang kedua ini batasannya adalah perkara yang Allah cintai dan Allah
ridhoi. Bagaimana seorang hamba akan mengetahui ini Allah cintai, Allah ridhoi? Dari mana kita tahu? Dari syariatnya. Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kita akan mengetahui Allah ridha, Allah tidak ridha. Ya. Nabi mengatakan Allah ridha 3 perkara, Allah tidak ridha 3 perkara, dan seterusnya. Ya. Dari syariat. Ya. Ini tauhidul uluhiyah, dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Dan kalau ya, antum ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait masalah pembahasan tauhidul uluhiyah, bisa dikaji kitab-kitab yang banyak ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau banyak membahas kajian akidah dari sisi ini, tauhidul uluhiyah. Seperti yang sangat terkenal kitab Tauhid. Itu disilakan banyak dijelaskan terkait makna ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Ya. Kitab Ushulus Salasah atau kitab Kashfus Syubhat, dan kitab-kitab beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak membahas pembahasan tauhid dari sisi ini. Ya. Karena memang di zaman beliau penyimpangan dari sini sangat kuat sekali. Kemudian tauhid yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Tauhid rububiyah. Ini hampir-hampir tidak ada satupun manusia yang menolaknya. Ya, kecuali orang-orang sombong. Hatta kata ulama, orang-orang ateis pun mereka sebenarnya mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan saja mereka tidak mengakuinya. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, kata Syekh Utsaimin di sini, beliau mengatakan wa hadzan naw'ani min anwa'it tauhid la yajhaduhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahli qiblah al-muntasibina ila al-Islam. Dua bentuk tauhid ini mentauhidkan Allah di dalam sifat rububiyahnya sebagai pencipta, pengatur, penguasa, pemberi manfaat, madarat dan seterusnya, dan mentauhidkan Allah di dalam beribadah hanya ibadah kepada Allah, tidak yang lainnya. Kata beliau hampir-hampir tidak diingkari oleh kaum muslimin. Ya. Siapa saja yang menisbahkan dirinya kepada Islam, yang mengaku sebagai seorang muslim, dia tidak pernah mengingkari dua macam tauhid ini. Kalau ada seorang muslim mengingkari uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, ya, mengingkari Allah sebagai pencipta, pengatur, penguasanya, atau mengingkari ibadah-ibadah bahwasanya boleh ibadah diseriahkan kepada selain Allah, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Maka tidak ada seorang muslim yang mengingkari. Ya. Kalaupun ada pengingkaran, penyimpangan di dalam ibadah, itu kebanyakan karena banyak kesalahpahaman, syubhat-syubhat terkait makna ibadah itu sendiri. Kalau ditanya siapapun kaum muslimin, bolehkah kita beribadah kepada selain Allah? Pasti mereka mengatakan nggak boleh. Karena seorang muslim itu harus ibadah kepada Allah. Tetapi dalam aplikatifnya, dalam tataran prakteknya, terkadang dia memberikan ibadah-ibadah ke selain Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan ibadah. Ya. Ya, bukan ibadah menyembelih kepada selain Allah, ya, atau meminta hajat-hajat kepada selain Allah. Mereka itu bukan ibadah yang dilarang. Ya, itu tawasul dan seterusnya. Karena syubhat. Ya. Seandainya mereka memahami itu ibadah yang itu hanya milik Allah, mereka tidak akan lakukan. Tetapi karena syubhat, karena ketidaktahuan. Yang jelas secara umum seorang muslim tidak akan mengingkari dua tauhid itu. Ya. Kemudian tauhid yang ketiga, al-qismus salis huwa tauhidul asma' was sifat. Yaitu tauhid asma' was sifat. Menunggalkan Allah di dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Ini tauhid yang ketiga. Menyendirikan Allah di dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ini juga kalimatnya kalimat yang tidak normal. Kalau kalimat susunannya laisa syai'un kamitslihi, seperti itu. Tidak ada sesuatu pun adalah seperti Allah. Kalimat normalnya. Kemudian yang di belakang atau di depan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada adalah seperti Allah. Sama sekali tidak ada semisal yang seperti Allah. Ya. Wa huwas sami'ul basir. Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tauhid yang ketiga ini kata Syekh Utsaimin, hadza huwal ladzi kathura fihi al-haud. Tauhid yang ketiga inilah yang telah terjadi banyak pembahasan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak pertentangan di tengah kaum muslimin. Tauhid yang ketiga ini, yaitu di dalam membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengenal Allah melalui kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Kata Syekh Utsaimin, katsura fihi al-haud, telah banyak perdebatan, perbincangan di tengah-tengah ulama Islam di dalam pembahasan masalah ini. Lebih-lebih di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di zaman beliau pembahasan ini sudah puncaknya. Sangat kuat pembahasan masalah ini, pertentangan antara ahlul haq wal batil. Ya, kebenaran dan kebatilan perbulatannya sangat kuat. Bahkan kalau antum tahu bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal sebelum Syekhul Islam, ya, Ahmad bin Hanbal itu sebelum Syekhul Islam, beliau dimasukkan ke dalam penjara di dalam masalah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rela dipenjara oleh sultan karena membahas masalah, mempertahankan masalah ini. Itu fitnah apa? Ada yang tahu apa fitnah yang menimpa Imam Ahmad sampai dipenjara? Fitnah karena masalah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Al-Quran itu ciptaan Allah atau Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah artinya ucapan Allah, dan ini sifat, karena ucapan itu kembali kepada sifatnya. Ya. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, atau Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Pembahas ini sangat keras di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, mereka memaksakan kehendaknya kepada amir, pendapatnya, mazhabnya bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran itu ciptaan Allah sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lain. Makhluk di antara makhluk-makhluk Allah itu Quran. Karena Al-Quran itu makhluk, maka kedudukan Quran tidak maka sebagaimana juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena Al-Quran itu makhluk, maka sifat Quran kembali kepada sifat makhluk secara umum. Bahwasanya makhluk itu sifatnya ada rendah, sifatnya makhluk kurang, sifatnya makhluk ada aibnya, sebab kekurangan dan seterusnya. Itulah sifat makhluk. Adapun Allah Khaliq sang pencipta, sifatnya sifat kesempurnaan. Maka orang-orang Mu'tazilah ini memaksakan pendapatnya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah, bukan kalamullah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya apakah Al-Quran makhluk atau Al-Quran kalamullah, karena zaman dahulu biasanya para pemimpin ketika ingin menguji ulama apakah dia mengikuti mazhab pemimpinnya atau tidak dengan pertanyaan. Seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah, maka akan selamat. Ketika Imam Ahmad disuruh menjelaskan Al-Quran makhluk atau kalamullah, kemudian ribuan kaum muslimin sudah menunggu dengan pena dan lauhnya tulisan mereka untuk mencatat ucapan imam, karena Imam Ahmad adalah seorang imam, panutan kaum muslimin, imam besar. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, kaum muslimin pun akan mengikutinya. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Dengan sebab itu beliau dipenjara. Demikian juga di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fitnah masalah ini besar. Maka kata Syekh Utsaimin, pembahasan di dalam tauhid yang ketiga ini panjang. Termasuk di zaman kita, ya sekarang sudah mulai ramai kembali. Kalau mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu tidak ramai pembahasan masalah apakah Allah di langit atau Allah tidak,
pembahasan masalah apakah Allah bersemayam di atas atau tidak, Allah turun atau tidak. Dulu-dulu kadang belum begitu populer. Sekarang mulai muncul tokoh-tokoh yang meramaikan pembahasan ini. Bahwasanya di antara pemahaman Ahlus Sunnah Aswaja, bahwasanya keyakinan Allah itu di mana-mana. Allah tidak ada lagi mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di depan, kiri, tidak di depan, tidak di belakang, dan macam-macam zaman kita. Ya, yang dulu-dulu mungkin nggak banyak kita dengar. Ya, ternyata pembahasan asma wa sifat zaman kita juga sudah mulai ramai. Tokoh-tokoh yang menyimpang sudah memunculkan taringnya, sehingga kadang kaum muslimin yang tidak paham masalah ini bingung. Ya, padahal pembahasan ini sebenarnya pembahasan sudah lama dibahas oleh para ulama. Dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu lebih banyak membahas dari sisi ini. Makanya nanti kalau antum akan insyaallah akan kita pelajari bersama kitab Aqidah Wasithiyah ini, maka dari sisi pembahasan itu mungkin agak berbeda dengan kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kalau Syekh Muhammad lebih banyak membahas dari pembahasan masalah uluhiyah, kalau kitab Aqidah Wasithiyah lebih banyak dalam masalah asma wa sifat. Ya, karena memang di zaman beliau ini yang sangat keras pertentangannya. Dan biasanya ulama demikian, menulis kitabnya sesuai dengan permasalahan yang ramai di zaman. Kalau sekarang yang ramai apa? Semuanya. Uluhiyahnya juga berantakan, asma wa sifat lebih-lebih lagi. Ramai, makanya butuh kajian-kajian dalam pembahasan uluhiyah maupun asma wa sifat, semuanya penting. Membahas kitab tauhid perlu. Kemudian membahas kitab-kitab asma wa sifat seperti kemarin Lum'atul I'tiqad, itu pembahasan asma wa sifat, atau sekarang Aqidah Wasithiyah juga perlu. Ya, sehingga kita tidak kebingungan, kita punya pegangan. Ternyata seperti inilah pembahasan para ulama. Ya, kita tambahkan sedikit. Kata Syekh Utsaimin, in qasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Manusia di dalam pembahasan masalah tauhid asma wa sifat ada 3 kelompok. Manusia di dalam membahas masalah asma wa sifat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Mumatsilun wa mu'attilun wa mu'tadilun. Yang pertama adalah mumatsil. Kelompok yang pertama adalah mumatsil, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang dia menyerupakan Allah dengan makhluknya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mumatsil artinya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini kelompok yang pertama. Artinya Allah itu seperti makhluknya di dalam namanya atau di dalam sifatnya. Yang kedua adalah mu'attil. Mu'attil artinya kelompok yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Itu mu'attil. Kalau yang pertama mumatsil itu yang apa? Yang menyerupakan nama-nama atau sifat-sifat Allah itu seperti makhluk. Itu mumatsil. Yang kedua mu'attil, yang menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah. Ini 2 kelompok yang saling bertolak belakang. Yang satu menjelaskan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah sebagaimana nama dan sifat makhluknya. Yang satu di sisi yang lain bahwasanya Allah itu sangat tidak sama dengan makhluknya, sehingga kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat untuk Allah. Karena kalau Allah disifati dengan sifat tertentu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hujah utama kelompok mu'attil. Mereka intinya tidak mau menetapkan nama atau sifat Allah. Kenapa?
kalau kita katakan Allah ini, Allah ini, Allah ini, Allah ini dengan nama-nama tertentu atau sifat-sifat tertentu, berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah turun. Maka kita tidak boleh katakan Allah punya sifat turun. Karena kalau turun berarti seperti makhluk. Makhluk turun berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Gak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka jangan katakan Allah itu turun. Allah disifati oleh Rasulullah, Allah memiliki wajah. Ya. Wa yabqa wajhullah, dan tetaplah wajah Allah. Ya. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu punya wajah. Karena kalau kita katakan Allah punya wajah, berarti kita sedang menyamakan Allah seperti makhluk. Karena makhluk punya wajah. Jangan katakan Allah itu punya wajah. Ya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Jangan katakan Allah punya tangan. Karena kalau Allah katakan punya tangan, berarti Anda sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk punya tangan. Ini argumentasinya kelompok Mu'attil. Kelompok yang menentang penetapan nama dan sifat. Ini dua kelompok besar yang saling bertolak belakang, sama-sama menyimpang. Yang satu menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang satu tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi konsekuensinya apa? Menolak semua nama-nama dan sifat Allah. Setiap dalil-dalil yang datang dia tolak. Baik ditolak mentah-mentah atau dipalingkan maknanya. Karena penolakan itu bentuknya banyak. Ya. Yang penting tidak diterima. Ya. Karena kalau kita menerima berarti kita menyamakan Allah. Ini kelompok Mu'attil. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Mu'tadil. Mu'tadil kelompok pertengahan. Kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kelompok pertengahan. Ini tiga kelompok besar di tengah-tengah kaum muslimin di dalam membahas masalah nama dan sifat. Nanti kita akan dapatkan tiga. Apapun jenis-jenis kelompoknya nanti kembalinya ketiga ini muaranya. Kalau dia masuk kelompok pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan berbagai macam model penyerupaannya, atau kalau tidak yang kedua dia menolak nama-nama dan sifat Allah dengan berbagai macam bentuk penolakannya, karena beda-beda nanti penolakannya, atau kelompok yang ketiga kelompok yang adil, pertengahan, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya tetapi juga tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk diri. Kemudian kita tambahkan sedikit. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini kemudian menjelaskan tentang sejarah awal munculnya penyimpangan di dalam Islam. Khususnya di dalam permasalahan pembahasan nama dan sifat Allah. Kata beliau, di zaman sahabat belum ada penyimpangan di dalam masalah ini, masalah tauhid, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya. Kalau kemungkaran ada kemungkaran, kemaksiatan ada kemaksiatan, zina, mencuri, minum khamar, ada nggak zaman sahabat? Ada. Tapi penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah atau penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami nama dan sifat belum dikenal ketika mereka masih hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika muncul sedikit penyimpangan-penyimpangan ibadah, langsung Rasul luruskan. Ada sedikit ibadah yang mulai menyimpang, langsung dibenarkan oleh Rasulullah, baik itu keyakinan maupun amalan. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang mengucapkan, ya apa lupa saya bahasanya, demi engkau dan Allah, gitu kan? Diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak demikian cara mengucapkannya. Ya, jika Allah berkehendak dan engkau berkehendak, ya,
Tidak seperti itu. Nabi luruskan cara mengucapkannya, bukan dengan dan, karena dan itu menyamakan, tapi dengan cara kemudian. Jika Allah berkehendak, kemudian engkau Nabi berkehendak. Ini diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika sebagian sahabat di awal-awal mereka masuk Islam, karena mereka mungkin terbiasa dengan pengagungan kepada selain Allah sebelum mereka kenal Islam. Di awal-awal mereka masuk Islam, pernah sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka selesai berperang, mereka minta dibuatkan Zatu Anwat. Zatu Anwat itu sebuah pohon yang ada tempat gantungan pedang. Ini biasa dilakukan orang-orang musyrik. Dan bukan sekedar menggantungkan. Kalau menggantungkan pedang agak ada keyakinan apa-apa, nggak ada masalah, ya. Tetapi dia punya keyakinan ketika pedang itu digantungkan maka akan punya kekuatan, ya. Khurafat seperti itu, orang-orang musyrik punya keyakinan, ya. Jadi mereka ketika berperang, kalau pedangnya sudah selesai digantungkan di tempat tertentu yang mereka anggap ketika sudah digantungkan punya kekuatan. Dan sahabat minta kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan yang seperti itu, jangan kalah. Ditegur oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Berarti itu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Makanya penyimpangan ibadah itu tidak dikenal di zaman sahabat ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Demikian juga di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah, tidak dikenal di kalangan sahabat. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan mudah. Karena itu bahasa mereka dan ilmu mereka itu masih bersih. Belum banyak kemasukan filsafat yang itu banyak merusak pemahaman. Di zaman kita, ilmu kita sudah banyak keracunan dengan berbagai macam filsafat Yunani. Sadar atau tidak sadar kita sudah banyak menerima. Sehingga kita terkadang memahami akidah begitu berat. Tidak sebagaimana sahabat. Mereka memahami akidah itu mudah. Karena ilmu mereka masih bersih. Belum banyak kerusakan dari sisi pemahaman. Makanya ini juga belum banyak dikenal. Pertama kali muncul penyimpangan bid'ah di dalam Islam, kata beliau, awwalu bid'atin hadatsa fi hadhil ummah hiya bid'atul khawarij. Bid'ah, penyimpangan agama yang pertama kali muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah bid'ah khawarij yang sampai sekarang masih kuat, ya, khawarij. Yang mana kata para ulama, khawarij itu boleh beda nama, namanya boleh macam-macam, pakai istilah organisasi ini, pakai nama ini boleh, tetapi mereka punya satu makna, punya satu ciri, itu apa? Kata ulama, saif, pedang. Artinya mereka akan melawan pemerintahan yang sah. Itu dari zaman dulu sampai sekarang. Ini ciri utama khawarij. Dan inilah penyimpangan yang pertama kali muncul di tengah kaum muslimin. Bahkan bibit munculnya khawarij ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi masih hidup sudah pernah muncul. Tapi ini baru apa? Cikal bakal istilahnya, ya. Belum ada khawarij, tapi baru penyimpangan munculnya ada, yaitu yang dikenal dengan nama Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Ya. Ini cikal bakal yang munculnya pemahaman khawarij. Dzul Khuwaisirah ini seseorang dari Bani Tamim. Ketika Rasulullah SAW sedang membagi harta, kemudian dia Dzul Khuwaisirah ini protes kepada pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat pembagian Nabi tidak adil. Jadi kalau orang-orang khawarij sekarang protes kepada pemerintah yang sah, protes kebijakan sini, itu sudah ada zamannya. Ya, salafnya mereka sudah ada, itu Dzul Khuwaisirah. Ini salafnya khawarij. Ya. Guru besarnya mereka. Ketika Dzul Khuwaisirah mengatakan apa? Ya Muhammad, i'dil. Dari bahasa sendiri sudah tidak sopan. Tidak ada sahabat yang mengucapkan Nabi dengan panggilannya kecuali orang Badui.
Makanya kalau dalam hadis-hadis nggak ada sahabat mengucapkan ya Muhammad kecuali orang Badui. Orang Badui, orang tidak punya adab, tidak tahu sopan santun, dan mereka bahasanya memang seperti itu lugu. Kalau manggil Nabi namanya ya Muhammad. Kalau sahabat nggak ada yang berani seperti itu. Ya, nggak ada sahabat yang berani manggil dengan nama ya Muhammad. Paling nama ya Nabi, ya Rasulullah, dan seterusnya. Dzul Khuwaisirah mengatakan ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, adillah, berlaku adillah engkau. Ya, kalau Nabi saja diprotes, apalagi cuma kelas pemerintah biasa. Nabi aja diprotes, makanya jangan heran. Ya, jangan heran. Sekelas Nabi saja diprotes sama Dzul Khuwaisirah. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Karena dia menganggap apa yang dilakukan Nabi tidak adil. Fakana hadza awwalu khurujin kharaja bihi ala syariah. Inilah pertama kali adanya penyimpangan di dalam syariat yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim ketika dia memprotes pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menganggap apa yang dilakukan Nabi tidak adil. Summa azumat fitnatuhum fi awakhir khilafati Utsman wa fil fitnati baina Ali wa Muawiyah. Kemudian fitnah pemahaman Dzul Khuwaisirah di sini ini semakin besar. Artinya fitnah ini semakin besar dan puncaknya itu pada Khalifah Utsman bin Affan. Puncak besarnya fitnah Khawarij pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika waktu itu diisukan Utsman itu tidak adil. Kalau bahasa kita KKN lah, ya. Utsman itu KKN. Kalau dulu Pak Harto sudah pernah digulingkan karena isu KKN, sejarahnya dulu Utsman sudah pernah digulingkan isu KKN. Karena Utsman dianggap tidak adil, mengangkat pejabat-pejabat hanya dari keluarganya dan seterusnya. Dan semuanya berita-berita bohong. Kaum muslimin banyak dihasut, kemudian mereka orang-orang yang terfitnah, yang terkena omongan ini beramai-ramai mereka demonstrasi mengepung rumah Utsman. Jadi demo itu sudah ada contohnya, ada salafnya. Yaitu siapa? Orang-orang Khawarij, mereka telah berhasil berdemo menjatuhkan kekuasaan Utsman, bukan hanya sekedar dilengsarkan, bahkan mereka membunuh Utsman dengan kezaliman. Ya. Loh, kenapa para sahabat tidak membantu Ustaz? Jangan bayangkan suasananya sederhana, suasananya genting. Ya. Sekarang aja tentara dengan senjatanya lengkap, kalau masyarakat ramai-ramai demonstrasi berani tentara macam-macam? Gak berani kan? Bisa perang saudara. Dulu kacau balau, ya. Sampai akhirnya Utsman terbunuh dengan zalim. Ini Khawarij sampai terbunuhnya Utsman. Ini fitnah Khawarij. Dan juga fitnah ketika antara Ali dan Muawiyah. Ya, ketika Ali dan Muawiyah, ya, Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah penerus Utsman bin Affan, ya, yang punya kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, dan Ali melihat maslahatnya untuk menunda penanganan terbunuhnya Utsman karena membenahi keadaan kaum muslimin sungguh lebih mendesak, sehingga mengurusi pembunuh Utsman itu ditunda oleh Ali bin Abi Thalib, tapi tidak bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah menuntut bahwasanya penanganan pembunuh Utsman harus didahulukan, dan ini masing-masing ijtihad. Ya, jadi Muawiyah berpendapat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan urusan terbunuh Utsman harus diselesaikan dulu. Permasalahan ini harus selesai dulu. Tapi Ali berpendapat bahwasanya menangani stabilitas politik ketika itu kekacauan itu harus diselesaikan dulu. Dan orang-orang yang membunuh Utsman itu banyak menyusup di barisan Ali. Kalau ini diurusi kacau balau, ya, maka Ali tidak menunda penanganan, sehingga terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah yang kita kenal. Kemudian ketika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, maka orang-orang Khawarij kembali protes kepada Ali. Tidak terima dengan keputusan Ali. Ketika Ali membuat perdamaian dengan kelompok Muawiyah, berarti Ali telah menjadikan hakim selain Allah Subhanahu wa taala, karena Ali mengutus kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari Muawiyah juga mengutus, berarti Ali telah menyerahkan urusan kepada manusia bukan kepada Allah.
Karena Ali telah menjadikan hukum dengan berhukum kepada manusia untuk menyelesaikan masalah bukan dengan kitabullah penuh Khawarij, maka mereka mengkafirkan Ali, mereka akhirnya keluar dari barisan Ali. Ya, ini orang Khawarij, fitnah orang Khawarij sampai mereka pun diperangi secara khusus oleh Ali di negeri namanya Nahrawan. Ya. Ini fitnah yang pertama kali muncul. Dan fitnah Khawarij ini belum membahas masalah terkait dengan masalah nama dan sifat Allah. Masih berputar masalah apa? Masalah berhukum dengan hukum Allah, masalah keadilan pemimpin dan seterusnya. Permasalahannya belum masalah zat Allah. Kemudian muncul fitnah yang kedua, bid'ah kedua setelah Khawarij adalah bid'ah Qadariyah. Kelompok yang mengingkari takdir. Qadariyah itu artinya kelompok yang tidak percaya dengan takdir. Dan Qadariyah ini dikenal oleh ulama majusi hadhil ummah. Majusinya umat Islam. Antum tahu itu majusi? Majusi itu umat yang beribadah kepada siapa? Ya. Kepada api ya. Ada Tuhan apa namanya? Tuhan putih, Tuhan hitam, gitu kan? Orang majusi. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Qadariyah ini adalah kelompok yang muncul kedua setelah Khawarij. Ya, dan dia sudah berbicara di dalam masalah takdir. Mereka tidak mengakui adanya takdir Allah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu ya dilakukan oleh hamba sendiri, tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tidak punya campur tangan dengan perbuatan hambanya. Hamba berbuat, hamba ini perbuatan dia sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali kalau sudah terjadi. Ini Qadariyah. Jadi apa yang dilakukan oleh hambanya besok Allah belum tahu. Kapan Allah akan tahu perbuatan hambanya? Ya kalau sudah terjadi baru Allah akan tahu. Adapun ketika belum terjadi, bagaimana Allah akan mengetahuinya sesuatu yang belum terjadi? Ini tidak masuk akal. Ini logika siapa? Qadariyah. Karena mereka tidak percaya dengan takdir. Karena di dalam takdir kan dikatakan apa? Kataballahu maqadira khalaiq bi khamsina alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah telah menciptakan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Bahkan seseorang sudah Allah tetapkan dia nanti akan menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, dan dia Allah tetapkan nanti amalannya seperti apa, itu semua sudah tercatat. Untuk orang Qadariyah ini nggak masuk logika mereka. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum terjadi kok sudah ditetapkan? Ya. Tidak mungkin masuk akal, tidak dinalar. Belum berbuat kan sudah dikatakan ini ahli surga, ini ahli nar. Kalau seperti itu Allah tidak adil, Allah zalim. Ya. Kenapa Allah ciptakan hamba? Kenapa Allah hukum hamba? Allah sudah tetapkan ahli surga, ahli neraka. Kenapa kita perlu berbuat? Kalau kita takdirnya ahli surga, ya kita masuk surga. Kalau ahli nar. Intinya menolak takdir. Ya. Dan ini muncul oleh Qadariyah. Kenapa muncul seperti itu? Pengaruh filsafat. Di zaman sahabat tidak kenal. Qadariyah ini muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Artinya sahabat masih hidup, ya. Di akhir-akhir zaman sahabat sudah muncul Qadariyah. Ketika itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengingkarinya. Ya. Di zaman Abdullah bin Umar, ya. Faqad adraku zamana Abdullah bin Umar wa Ubadah bin Samit wa jama'atu minas sahabah. Jadi pemahaman Qadariyah ini, orang-orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk yang perbuatan dia tidak ada kaitannya dengan pengaturan-pengaturan Allah. Allah hanya tahu perbuatan makhluk kalau sudah terjadi, ya. Itu pemahaman seperti ini sudah muncul di zaman Abdullah bin Umar masih hidup, atau Abdullah bin Ubadah bin Samit masih hidup, ya. Sehingga ketika itu dikisahkan Abdullah bin Umar ketika sedang berhaji, ada seseorang menanyakan demikian. Abdullah bin Umar mengatakan, katakanlah bahwasanya Abdullah bin Umar
berlepas diri dari pemahaman seperti itu. Ya, Abdullah bin Umar berhujah dengan dirinya, dengan sahabat, bahwasanya sahabat tidak punya pemahaman seperti ini. Kalau ada pemahaman seperti ini berarti bukan pemahaman sahabat Nabi. Itu pemahaman yang menyimpang. Ini Qadariyah. Kemudian yang ketiga, setelah fitnah Qadariyah, kelompok yang menolak takdir, yang ini muncul dari pengaruh ajaran di luar Islam. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, bid'ah yang ketiga adalah bid'ah Murji'ah. Bid'atul irja. Bid'ah Murji'ah yang mana mereka punya pendapat apa? Bahwasanya keimanan itu tidak berbahaya dengan maksiat. Artinya seorang mukmin ketika dia sudah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka maksiat-maksiat yang dikerjakan itu tidak pada pengaruh dengan keimanannya. Ya. Padahal ahlu sunnah meyakini apa? Al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bukan satu kesatuan yang utuh, tapi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu seseorang itu bukan satu yang utuh, tetapi dia adalah sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang akan bertambah sampai kesempurnaannya dengan apa? Taat. Dan keimanan akan berkurang sampai pada titik terakhirnya dengan apa? Maksiat. Itu Ahlus Sunnah. Adapun Murji'ah tidak. Kelompok Murji'ah ini mengatakan iman itu ya sudah, gak ada istilahnya iman itu bertambah atau berkurang. Kalau tidak mukmin ya kafir. Ya. Kalau tidak mukmin ya kafir. Ya. Maka maksiat tidak pengaruhnya di dalam keimanan. Kemudian kata Syekhul Islam, munculnya Khawarij di dalam masalah-masalah memprotes keadilan penguasa, di dalam masalah memprotes berhukum kepada selain Allah dan seterusnya. Munculnya Qadariyah di dalam meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan Allah. Atau munculnya Murji'ah bahwasanya keimanan seorang mukmin itu tidak dipengaruhi dengan kemaksiatannya. Kata Syekhul Islam, pembahasan ini semua ini belum banyak menyentuh pembahasan masalah nama-nama dan sifat Allah. Ya, masih seputar pembahasan masalah hamba. Belum begitu parahnya. Kemudian muncul kelompok yang berikutnya setelah Murji'ah yang muncul diprakarsai, ya, ditokoi oleh orang-orang yang mengaku dirinya cendekiawan di dalam Islam. Kalau bahasa kita orang-orang intelek, ya. Ja'a qaumun minal adqiya. Datang kemudian setelah mereka, setelah Khawarij, setelah Qadariyah, setelah Murji'ah, datang kelompok-kelompok yang mereka mengatakan al-adqiya, orang-orang yang cerdas dari tengah-tengah kaum muslimin, yadda'una annal aqla muqaddamun 'alal wahyi. Kemudian mereka punya syubhat, punya fitnah apa? Bahwasanya akal manusia itu harus didahulukan dari wahyu. Ini fitnah berikutnya. Dulu belum muncul. Karena memang penyimpangan dalam Islam itu bukan ujuk-ujuk langsung brul gitu, banyak enggak. Pelan-pelan sampai jauh. Awalnya Khawarij, ya, mereka masih memuliakan wahyu. Bahkan kalau antum tahu orang Khawarij itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi membandingkan ibadahnya orang Khawarij dengan sahabat. Ini dengan sahabat, bukan dengan kita. Salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan mereka. Artinya mereka sangat memuliakan wahyu. Tetapi pemahamannya rusak. Ya. Qadariyah atau Murji'ah belum membahas masalah ini. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, dirinya pintar. Ketika terfitnah dengan akalnya, mereka punya kenapa? Al-aqlu muqaddamun 'alal wahyi. Akal itu harus didahulukan dari wahyu. Artinya apa? Standar utama itu akal manusia, bukan wahyu. Kenapa? Karena kalau kita bisa mempelajari wahyu dari mana? Bagaimana kita bisa memahami wahyu? Dengan akal kita. Kalau tidak Allah berikan akal, kita tidak paham wahyu. Maka akan harus dipahami dengan wahyu, harus dipahami dengan akal kita. Karena untuk mempelajari wahyu harus dengan akal.
maka benar tidaknya wahyu itu harus kita ukur dengan akal kita. Kalau wahyu ini sesuai dengan akal manusia, kata mereka, akal yang sehat, akal yang normal, maka kita terima. Tapi kalau wahyu ini ada yang tidak sesuai dengan akal kita, maka kita tolak. Karena akal itu jadi standar kita. Ada nggak orang-orang demikian? Ya, baru-baru ini kita juga dapatkan penjelasan seperti itu ya. Dan di YouTube disebutkan. Ini pendahulu sudah ada. Orang-orang yang mereka mulai mendahulukan akal daripada wahyu, sehingga semua bentuk-bentuk nas dari Quran maupun sunnah, dalil-dalil, mereka akan timbang dengan akal mereka. Tentunya timbangannya ini juga beda-beda karena akal manusia lain-lain. Tingkat kecerdasan orang lain-lain, dasar pengetahuan seseorang juga lain-lain, background pemahaman seorang juga lain-lain, ya. Maka akal dijadikan timbangan juga tidak sama. Bahkan orang-orang yang mengagukan akal mereka, di antara mereka pun saling bertentangan. Ya, karena akal manusia tidak standar. Ya, akal manusia tidak standar. Tetapi mereka punya kesepakatan segala sesuatu harus ditimbang dengan akal. Kalau sesuai dengan akal kita, kita terima. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Terkadang tolaknya bukan dengan tolak langsung mentah-mentah, tapi dengan bahasa halus apa? Maksudnya bukan ini, maksudnya dipalingkan maknanya. Ini menolak dengan bahasa halus. Karena kalau orang menolak Quran atau sunnah, ya jelas akan ditinggalkan kaum muslimin. Oh, ayat ini batil, ayat ini tidak benar. Enggak ada yang berani mengatakan demikian. Ya. Kalau ada yang seorang mengatakan sesungguhnya firman Allah dalam Quran sekali ini adalah tidak benar, langsung kaum muslimin akan pergi. Tapi menolaknya dengan apa? Maksud ayat ini seperti ini. Maksud ayat ini seperti ini. Seolah-olah tidak menolak kan? Seolah-olah mereka menerjemahkan nas-nas kitab dan sunnah, tapi dengan apa mereka menjelaskannya? Dengan akal. Kalau ditanya, kenapa Anda mengatakan maksudnya demikian? Karena kalau demikian tidak masuk akal. Kalau seperti ini, sebagai penjelasan kalian, ini tidak masuk akal. Bagaimana difahami Allah kok turun? Kalau Allah turun, Nabi mengatakan Allah turun di sepertiga malam. Ya, kalau Allah turun, berarti Allah tidak di atas. Berarti nanti arsy kosong. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Allah turun di sepertiga malam. Sepertiga malam ini kan bulat, kan? Jam sekian di sini sepertiga malam, ini belum. Besok terus, jadi sepertiga malam terus. Karena bumi kan bulat kan? Jadi waktu kan sepertiga malam itu jam berapa sih? Antum kalau ngitung sepertiga malam bisa nggak? Sepertiga malam jam berapa sih? Kalau tahu malam di dalam syariat Islamnya dimaksud malam itu maghrib sampai subuh itu malam. Itu malam. Jadi kalau maghrib jam berapa? Misalkan jam 6 gampangnya ya. Maghrib jam 6, subuh jam 5 misalkan. Maka antum hitung 6 sampai 5 itu berapa jam? 6 sampai 5 berapa? 11 jam. Itu dibagi 3. Itu malam dalam syariat Islam itu maghrib dan subuh itu malam. Ya, 6 sampai 5 11 jam dibagi 3. Berarti ketemunya berapa? 3,5 ya, kurang lebih. 3,5 sepertiga malam jam 5 dikurangi 3,5 4, sekitar 2,5 itu mulai nama sepertiga malam. Berarti jam 12 itu masih 2/3 malam. Kalau sepertiga malam pertama ini kita sekarang masih di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua berarti 3,5 jam setelah jam 6, kurang lebih jam setengah 10 ya. Setengah 10 sampai jam setengah 2. Ini sepertiga malam kedua. Sepertiga malam terakhir yang di dalam hadis dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, waktu-waktu sholat tahajud, berarti kurang lebih setengah 2 ya, sampai subuh. Itu sepertiga malam kita. Mungkin di negara yang lain sepertiga malam beda-beda lagi, karena kan subuhnya beda-beda kan, jalan terus kan. Kalau seperti itu berarti sepertiga malam kan nggak pernah putus kan. Kalau Allah turun di sepertiga malam, pada sepertiga malam kan nggak pernah putus. Allah turun di Indonesia, turun di sini, turun di sini, turun di sini. Berarti Allah nggak pernah di arsy. Ya, ya kan sepertiga malamnya nggak putus-putus kan, muter terus kan. Berarti Allah nggak pernah di atas nih, Allah di bawah terus. Berarti ini hadis itu nggak masuk akal ini, nggak bisa diterima dengan akal kita.
Berarti gimana? Mau ditolak hadisnya nggak bisa ditolak, hadisnya sahih. Maksudnya sepertiga malam itu bukan Allah turun. Yang dimaksud Allah turun sepertiga malam itu rahmat Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bukan Allah tapi rahmatnya. Itu namanya menolak dengan memalingkan. Ini kelompok yang menggunakan nas, menghukumi nas dengan akal. Dari kaidah ini akan muncul banyak kerusakan. Ya, akan muncul banyak kerusakan. Ya ikhwani wa akhwati azakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita masih di dalam mukadimah pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah. Belum masuk pembahasan Aqidah Wasithiyah. Yang mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita akan selesaikan mukadimahnya. Dan setelah itu nanti kita akan baru masuk dalam matan dari kitab Aqidah Wasithiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.